di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil PKMK kami, yaitu lilin aromaterapi dengan varian kencur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kencur itu sendiri dan manfaatnya. Nah, jadi kencur itu apa? Kencur adalah tumbuhan yang memiliki suku tumbuhan yaitu Zingiberaceae. Nah, Zingiberaceae ini apa? Zingiberaceae ini adalah dengan misalnya ciri-cirinya yaitu tumbuhan yang memiliki minyak yang dapat menguap dan berbau aromatik. Nah, dalam kandungan kencur ini terdapat daging yang lembut dan tidak terlalu banyak serat. Nah, ini salah satu kenapa kita memilih kencur ini sebagai varian lilin aromaterapi. Nah, dalam kencur terdapat kandungan yang bernama atsiri. Nah, atsiri ini di dalam kencur jumlahnya itu sebesar 2,4 sampai 2,9%. Nah, zat atsiri ini berfungsi sebagai seperti yang biasa digunakan, yaitu berfungsi sebagai obat radang, kemudian obat flu, meriang, dan yang lainnya. Nah, zat atsiri ini juga dapat digunakan untuk aromaterapi. Nah, zat atsiri ini dapat menghilangkan insomnia atau gangguan susah tidur. Nah, itu kenapa kami berinovasi untuk membuat zat atsiri dari kencur ini digunakan untuk lilin aromaterapi. Kemudian, nah, varian dari lilin aromaterapi ini sebenarnya bukan hanya kencur, tapi juga jahe dan yang lainnya. Nah, biasa dijual di pasaran yaitu lilin aromaterapi berupa tabung. Nah, di sini kami menjual berupa seperti gelas kaca. Nah, pemasarannya akan dipasarkan di lingkungan kampus terlebih dahulu, kemudian kami pasarkan ke media online seperti itu. Nah, kenapa kami memilih kencur ini? Karena seperti kondisi Indonesia, yaitu memiliki dataran tinggi yang banyak dan tumbuhan kencur ini tumbuhnya di dataran tinggi, maka kita harus memanfaatkan hal tersebut untuk berinovasi untuk menciptakan hasil PKMK ini. Produk kami ini mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman, yang mana kekuatan pada produk kami ini yakni untuk bahan-bahan dalam pembuatan lilin terapi ini mudah didapat di sekitar kita. Dan untuk kelemahan dari produk lilin aromaterapi tersendiri yaitu kurangnya nama atau brand dari produk kita, sehingga dimana kita dalam proses pemasarannya itu cukup sulit. Ada juga peluang dari produk lilin aromaterapi ini. Produk lilin aromaterapi ini mengandung rempah-rempah yang mana sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau sebagai peluang dari pemasaran pada produk kami. Selanjutnya yaitu ada ancaman, yang mana banyaknya pesaing-pesaing di luar sana yang juga menjual produk seperti lilin aromaterapi. Dalam pemasaran analisis usaha pada produk kami, tahap pertama dalam melakukan promosi yaitu dengan cara kita membuat produk kami dengan mengeluarkan inovasi, seperti halnya dengan pada produk lilin aromaterapi. Produk kami ini terbuat dari aroma rempah, yaitu dari kencur juga jahe, yang mana produk ini belum ada dalam pasaran. Sehingga tahap yang selanjutnya adalah kita membuat kemasan dari produk kami ini lebih kreatif atau lebih unik, sehingga dapat menambah nilai jual pada produk kami. Serta kami juga memberikan poster ataupun brosur serta foto-foto dari produk kami. Pun segmentasi dari produk kami, yakni produk kami cocok dibeli untuk seluruh kalangan, bisa dibeli oleh orang dewasa, anak-anak maupun anak remaja. Selanjutnya ada targeting. Targeting dari produk kami sendiri yaitu produk lilin aromaterapi ini memiliki nilai konsumtif yang tinggi. Dan yang selanjutnya ada positioning, yang mana produk Yafi Candle ini diupayakan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dengan berbagai jenis aromanya. Setelah rekan saya menjelaskan strategi
STP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing mix atau yang biasa kita sebut dengan bauran pemasaran. Nah, di bauran pemasaran ini biasanya terdapat produk, harga, dan juga promosi. Nah, produk yang akan kami gunakan yaitu berbahan dasar kencur. Kenapa kelompok kami memilih kencur? Karena di dalam kencur terdapat senyawa sinkol. Nah, senyawa sinkol ini dapat memberi efek rileks, nyaman, dan juga tenang. Nah, untuk pewarna sendiri kami menggunakan pewarna Waxolin dan tempat untuk lilin ini kami menggunakan takaran gelas sedang. Nah, yang kedua yaitu harga. Nah, kami memasarkan lilin kami dengan harga Rp15.000. Menurut kelompok kami itu harga yang sangat terjangkau dengan varian lilin yang berbeda dari biasanya. Nah, untuk pemilihan harga ini mungkin dapat menarik minat masyarakat untuk membeli lilin kita. Dan yang terakhir ada promosi. Promosi ini tidak kalah pentingnya dengan harga dan produk. Strategi promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama bisa membuat grup di blog atau media elektronik lainnya. Selain media elektronik, kami juga melakukan strategi promosi melalui media cetak seperti brosur, pamflet, dan lain-lain. Nah, brosur dan pamflet ini akan kami bagikan ke masyarakat. Selain di mahasiswa kampus, kami juga akan memberikan brosur kami kepada masyarakat. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah cash flow dan HPP. Nah, cash flow ini kami mengestimasikan penghasilan kami selama 1 tahun. Di sini kami memperkirakan penjualan kami selama 1 bulan yaitu 20 pieces. Nah, jika 1 tahun ada 12 bulan, maka kita kalikan 20 dengan 12 bulan. Jadi ada 240. Nah, 240 itu penghasilan lilin kita selama 1 tahun. Nah, sedangkan harga jual lilin kita, lilin kami, mohon maaf kelompok kami, 1 piecesnya seharga 15.000. Jadi 15.000 kita kalikan dengan 240. Jadi totalnya ada 3.600.000 rupiah. Jadi itu perkiraan kita, perkiraan kelompok kami selama 1 tahun. Dan yang kedua saya akan membahas tentang HPP. Total biaya operasional untuk bahan baku kita sebesar Rp109.000, dan untuk packaging kami memerlukan sejumlah Rp50.000. Jika di total hasilnya menjadi Rp150.000. Dan untuk perhitungan per pieces lilin kami sejumlah 7.800, sedangkan harga jual kami 15.000. Jadi keuntungan kami per 1 pieces yaitu 7.200. Dari mana 7.200 itu? Dari hasil jual kami 1 pieces 15.000 dikurangi dengan HPP kita 7.800. Jadi keuntungan kami dalam 1 pieces lilin yaitu 7.200. BEP atau perhitungan titik impas. Jadi total penjualan yaitu 20 pieces per bulan dikali 15.000. Totalnya menjadi 300.000. Selanjutnya total biaya operasional sebesar 159.000. Jadi labanya sebesar 141.000. Selanjutnya BEP volume produksi, yaitu biaya tetap dibagi total harga jual per unit dikurangi variabel per unit. Jadi 150.000 dibagi 300.000 dikurangi 199.000. Jadi hasilnya yaitu 1,06 rupiah. Jadi pada tingkat volume produksi 1,06 lilin aromaterapi berada pada titik impas. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, jahe dan kunyit dikupas dan dicuci, lalu diletakkan di wadah dan dipanaskan. Selanjutnya ditumbuk sehingga menjadi serbuk.
lalu lelehkan lilin di dalam air panas. Selanjutnya masukkan serbuk jahe ke dalam lilin. Dan yang terakhir, tambahkan stiker label di wadah lilin. Untuk pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sasaran yang pertama yaitu melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Karena pada zaman milenial sekarang ini, dari yang muda sampai dewasa tidak lepas dari penggunaan sosial media dan smartphone. Untuk sasaran kedua, kita langsung menjual kepada konsumen atau teman dekat dan toko-toko yang banyak dikenal oleh masyarakat sekitar. Selain itu juga dengan pemanfaatan teknologi melalui toko internet atau online shop seperti Tokopedia dan Shopee. Untuk anggaran biaya, jenis pengeluarannya yang pertama yaitu perlengkapan yang diperlukan, totalnya sebesar 1.208.000. Yang kedua, bahan habis pakai, totalnya sebesar 1.083.000. Lalu transport lokal, totalnya sebesar 350.000. Dan lain-lain sebesar 200.000. Jadi totalnya sebesar 2.841.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.